Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Scary people, selamat datang di Kisah Mencekam. Ini adalah acara yang menceritakan berbagai pengalaman seram yang dialami nyata oleh scary people. Saya Gah Ardan akan mengajak kamu untuk menikmati suasana mencekam kapanpun dan dimanapun kamu berada. Saya juga ngajakin kamu buat kirim pengalaman mencekam kamu, biar pengalaman kamu dirasakan oleh scary people lainnya. Tulisin pengalaman kamu, terus email ke gahardan@gmail.com. Kisah mencekam kali ini terjadi 9 tahun yang lalu, di mana seorang yang trauma karena ditinggal sang kekasih untuk selamanya 2 minggu sebelum pernikahan mereka. Tapi saya ingetin kamu buat subscribe dulu YouTube Gah Ardan. Selamat menikmati Scary People. Ingat, kamu gak sendirian. Bulan November 2011 adalah sebuah momen yang membuat hidupku sekarang menjadi mimpi buruk. Setelah 2 tahun perjalanan, aku dan pacarku Via memutuskan untuk menikah pada bulan November 2011. Segala persiapan telah kami lakukan jauh sebelum hari pernikahan. Tapi entah mengapa, dalam persiapan ini aku selalu menemukan hal-hal yang membuatku merenung dan nyaris untuk membatalkan pernikahan. Dari mulai ibuku yang tiba-tiba jatuh sakit terserang stroke, adik bungsuku yang kecelakaan, dan rentetan musibah yang terjadi pada diriku, sehingga segala prepare yang sedang dijalani menjadi terhambat. Seperti biasa sepulang kerja, aku menjemput pacarku Via yang bekerja di sebuah mall di Jalan Pasir Kaliki, Kota Bandung. Karena memang kantorku berdekatan dengan mall tempat Via kerja, akhir-akhir ini kami memang sering bertemu karena untuk sekedar membahas dan melakukan persiapan acara pernikahan kami nanti. Tapi hari ini, Via tidak akan kujemput dan pulang sendiri, karena aku harus lembur sampai malam karena deadline. Di tengah kesibukanku di kantor, aku dikagetkan dengan bunyi handphone. Dan ternyata, Ima sahabat Via memberitahuku dengan tergesa-gesa dan panik bahwa Via masuk UGD. Belum aku menanyakan kenapa Via masuk UGD, pembicaraanku dengan Imas terputus. Imas segera mengirim SMS yang menyuruhku harus cepat-cepat datang ke rumah sakit. Aku cukup kaget dan sedikit heran. Kenapa Via bisa masuk rumah sakit? Padahal 2 jam yang lalu kami masih berbincang hangat di telepon. Tanpa pikir panjang, aku pun segera memberitahu atasanku dan meminta izin untuk pergi ke rumah sakit. Untungnya atasanku mengerti dan memberiku izin untuk menunda pekerjaanku. Waktu menunjukkan jam 9 malam. Aku pun segera pergi dari kantor menuju rumah sakit. Karena khawatir dan panik, aku tak menghiraukan malam itu hujan sangat deras. Di tengah perjalanan, aku hanya memikirkan Via tanpa peduli kecepatanku mengendarai motor. Dan tubuhku basah kuyup karena kehujanan. Sesampainya aku di rumah sakit, setelah kuparkirkan motor, aku segera berlari ke arah UGD rumah sakit itu.
Tapi sebelum aku masuk ke UGD, aku melihat sesosok perempuan yang sangat aku kenal. Ia sedang berdiri di depan sebuah ruangan yang berada di lorong sepi rumah sakit tersebut. Perempuan itu sangat aku kenal. Ya, dia Via, pacarku. Aku segera memeluknya dan tubuhnya sangat dingin dan wajahnya sangat pucat. Yang aku pikir Via masuk UGD hanya karena kelelahan. Dengan pandangannya yang kosong, senyumnya pucat pasi, Via hanya menyuruhku untuk tenang dan jangan khawatir. Dan sontak aku terkejut ketika aku sadar bahwa sekarang aku berada di depan kamar jenazah rumah sakit. Aku mulai merasakan ketegangan malam itu. Angin mulai berhembus pelan ke tubuhku, sehingga bulu kuduku berdiri. Aku bertanya segera, "Nek, kenapa kamu ada di sini? Bukannya tadi kata Imas kamu di UGD ya?" Via tak sedikit pun berbicara. "Imas mana? Bukannya tadi Imas yang ngasih tahu aku kamu masuk UGD ya?" Tapi kepalanya hanya menunduk dengan rambut yang terurai ke bawah, menggelengkan kepalanya sambil menangis merintih seperti kesakitan. Aku kembali bertanya dengan perasaan yang sangat aneh dan khawatir, "Nek, kamu tuh kenapa sih sebetulnya?" Aku bertanya seperti itu karena melihat keadaan Via yang sangat aneh. Rintik hujan membuat nuansa di malam ini dingin dan sangat mencekam. Tak ada seorang pun yang melewati tempat aku dan Via berada. Sangat sepi dan sangat mencekam. Pikiranku saat itu hanya ingin membuat Via sembuh dan segera membawa pulang. Neng, ayolah pulang. Jangan di sini tahu. Ini kan kamar jenazah. Serem loh kalau kita di sini berduaan. Candaku sambil membujuk Via agar berhenti menangis. Aku semakin bingung. Sebetulnya apa yang terjadi pada Via sekarang? Aku semakin panik ketika selintas aku melihat bayangan putih persis muncul di depan pintu kamar jenazah itu. Aku memaksa Via untuk pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba Via menoleh ke arahku. Astagfirullahaladzim. Aku memang mengenal wajah itu. Itu Via. Tapi kali ini wajahnya sangat pucat. Seperti tidak ada aliran darah di tubuhnya. Jantungku semakin cepat berdetak saat aku melihat keluar darah dari kedua bola matanya. Darah itu terus mengalir ke seluruh wajahnya hingga nyaris wajahnya berlumuran darah. Aku tidak percaya dan yakin bahwa itu bukan Via, pacarku. Tangisannya semakin mengerikan, membuatku takut setengah mati. Matanya yang keluar darah terus memandangku dengan sinis, dan kepalanya tak berhenti digeleng-gelengkan, membuat aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan saat itu. Aku menenangkan diri dengan membaca doa yang aku ingat malam itu. Dengan tergesa-gesa, ku langkahkan kaki ke belakang, meskipun terasa sangat berat. Ku coba lari dari tempat itu ke tempat yang lebih ramai. Akhirnya aku bisa lari, tapi suara tangisan yang semakin mengerikan itu tetap terdengar seperti mengikutiku dari belakang. Dan seketika aku menoleh ke belakang, ternyata benar. Sosok mengerikan itu melayang mengikutiku dari belakang. Aku lari semakin kencang dan entah apa yang terjadi saat itu.
dan aku tak sadarkan diri. Esok paginya, mataku terbuka dan aku melihat di sekitarku ternyata aku berada di sebuah ruangan pemulihan. Aku tak mengerti kenapa aku ada di ruangan ini. Di sekelilingku ada beberapa keluarga dan teman-temanku. Di sana ada Imas, sahabat Via. Imas berkata, aku ditemukan tergeletak pingsan oleh seorang perawat di depan kamar jenazah dan segera dibawa ke tempat pengobatan hingga ke ruang pemulihan ini. Dengan tangisannya yang pilu, Imas memberitahu bahwa Via, calon istriku, meninggal dunia karena tertabrak sepeda motor. Via yang biasanya menunggu jemputanku di depan sebuah restoran junk food di mall itu, tapi karena aku tidak menjemputnya hari itu, Via terpaksa naik angkot dan harus menyeberang jalan hingga akhirnya tertabrak motor. Via dilarikan ke salah satu rumah sakit yang ada di kota Bandung sekitar jam 6 sore. Meninggal dunia jam 8 malam karena kehabisan darah. Luka di kepalanya sangat parah karena terbentur aspal jalan. Matanya mengeluarkan darah terus-menerus karena pendarahan hebat di otaknya. Aku hanya bisa terdiam mendengar berita itu, mengingat kejadian tadi malam yang membuatku pingsan terjadi sekitar jam 9 malam. Berarti selang 1 jam setelah Via meninggal, aku bertemu dengan Via yang terakhir kalinya, meskipun bukan sesungguhnya. Tangisanku pecah saat itu, mengingat hanya 2 minggu lagi pernikahanku dengan Via dilaksanakan. Tapi ternyata Tuhan punya takdir. Sampai saat ini pun hatiku terasa sakit dan sedikit trauma jika aku mengingat kejadian ini. Tapi kepedihan yang aku alami ini selalu sedikit terobati karena setiap malam Selasa, tepat jam 9 malam, aku mencium wangi parfum yang selalu Via pakai. Aku tersadar, aku merasakan kehadiran Via malam itu. Hingga saat aku menulis cerita ini pun, wangi itu tercium sangat dekat. Itu pertanda bahwa Via selalu menemaniku meskipun kami sudah berbeda alam.